Maka munafik orang yang punya dua muka. Munafik ini kan musuh dalam selimut. Di belakang kita dia caci maki kita. Maka demikian rupa watak orang munafik Allah benci betul. Orang-orang munafik di dasar jurang neraka yang paling bawah, keraknya neraka, yang merusak akhlak kepada Allah. Sebab munafik sangat berbahaya, membahayakan umat, membahayakan agama. Di depan kita mereka ngaku 7 tanda-tanda orang munafik zaman sekarang. Berikut penjelasannya. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, di antara tanda kemunafikan adalah berbeda antara hati dan lisan, berbeda antara sesuatu yang tersembunyi dan sesuatu yang nampak, berbeda antara yang masuk dan yang keluar. Tanda orang munafik zaman ini yang pertama adalah sebagai berikut. Orang yang tidak amanah dan tidak jujur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, di antara tanda munafik ada 3, jika berbicara, berdusta, jika berjanji, tidak menepati, jika diberi amanat, berkhianat. Hadis riwayat Muslim. Tanda orang munafik zaman ini yang kedua adalah sebagai berikut. Bermalas-malasan dalam beribadah. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 142 yang artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria dengan sholat di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Tanda orang munafik zaman ini yang ketiga adalah sebagai berikut. Pintar berkata bijak namun malah melakukan yang mungkar. Umar pernah berkhutbah di atas mimbar, lantas ia mengatakan, yang aku khawatirkan pada kalian adalah orang berilmu yang munafik. Para sahabat lantas bertanya, bagaimana bisa ada orang berilmu yang munafik? Umar menjawab, ia berkata perkataan hikmah, namun sayangnya ia melakukan kemungkaran. Tanda orang munafik zaman ini yang keempat adalah sebagai berikut. Dari luar terlihat khusyuk, namun batin tidak khusyuk. Sebagian ulama salaf mengatakan, khusyuknya orang munafik, jasad terlihat khusyuk, namun hati tak ada kehusyuan. Tanda orang munafik zaman ini yang kelima adalah sebagai berikut. Mengaku beriman namun tidak punya amalan sama sekali. Hudzaifah ditanya mengenai apa itu munafik, ia menjawab, ia mensifati diri beriman namun tak ada amalan. Tanda orang munafik zaman ini yang keenam adalah sebagai berikut. Pria enggan sholat berjamaah di masjid. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, yang artinya, aku telah melihat bahwa orang yang meninggalkan sholat jamaah hanyalah orang munafik, di mana ia adalah munafik tulen. Karena bahayanya meninggalkan sholat jamaah sedemikian adanya, ada seseorang sampai didatangkan dengan berpegangan pada 2 orang sampai ia bisa masuk dalam eshaf. Hadis riwayat Muslim. Ibrahim An-Nahai rahimahullah mengatakan, cukup disebut seseorang memiliki tanda munafik jika ia adalah tetangga masjid namun tak pernah terlihat di masjid. Tanda orang munafik zaman ini yang ketujuh adalah sebagai berikut. Malas merutinkan sholat subuh dan sholat isya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang munafik selain dari sholat subuh dan sholat isya. Seandainya mereka tahu keutamaan yang ada pada kedua sholat tersebut, tentu mereka akan mendatanginya walau sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jika kami tidak melihat seseorang dalam sholat isya dan sholat subuh, maka kami mudah untuk suudzon, berprasangka jelek padanya. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah dan Al-Hakim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafiqi thalathun. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia berbicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia menyelisih janji. Wa idza tumina khana, kalau dia berjanji atau kalau diberi amanah dia berkhianat. Kalau diberi amanat dia berkhianat. Muttafaqun alaih, riwayat Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Walahuma, dalam riwayat yang lain dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, kalau tadi dari hadis Abu Hurairah,
Ini hadis yang lain dari sahabat yang lain, juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, hadis yang ke-8. Ada tambahan, wa idza khasama fajara. Kalau dia bermusuhan atau dia lagi bermusuhan dengan sahabatnya, suatu saudaranya, maka dia berbuat fajir. Munafikan maksudnya adalah yang zahir menyelisihi batin. Yang zahir menyelisihi apa? Batin. Dan nifaq ada dua. Ada nifaq i'tiqadi, ada nifaq amali. Nifaq i'tiqadi, kemunafikan keyakinan, itu adalah kekufuran. Sebagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul, yang mereka zahirnya KTP-nya Islam, namun mereka benci kepada Islam. Subhanallah, saya terkadang memikirkan bagaimana hidayah benar-benar di tangan Allah Subhanahu wa taala. Antum bayangkan orang-orang munafik. Mereka itu tinggal bersama Nabi. Mereka juga salat. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka kalau salat, mereka salat malas-malasan, tapi mereka salat. Yura'unan nas, mereka berbuat riya, wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka juga zikir kepada Allah namun cuma sedikit. Jadi orang munafik itu bukan orang yang tidak ibadah, mereka juga ibadah. Oleh karenanya orang munafik di zaman Nabi juga salat jamaah. Kata Allah, wa iyyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka ngomong, kau akan dengar perkataan mereka. Kenapa? Orang munafik ini pandai ngomong, pandai bersilat lidah. Kalau berbicara dengan bahasa-bahasa yang modern, namun mereka benci dengan syariat Islam. Namun mereka tidak suka syariat Islam diterapkan. Terkadang mereka mengejek orang yang berjilbab. Namun mereka mengatakan pernikahan sejenis juga boleh. Mereka mengatakan semua agama masuk surga. Ini orang-orang yang KTP-nya Islam benci dengan syariat Islam, tidak mau diterapkan syariat Islam. Mereka ini orang-orang munafik zaman sekarang. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menyebutkan satu ciri dan sifat mereka, hanya mengatakan beriman secara lisan kemudian menyembunyikan kekafiran dalam hati. Sifat-sifat yang lain Allah sebutkan juga di dalam Al-Quran. Apa sifat yang lain yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran? Di antaranya adalah mereka berwala kepada orang-orang kafir. Apa wala itu? Memberikan loyalitas sama orang kafir. Dia begitu akrab, begitu bersahabat, begitu dekat, tolong menolong, bahu membahu, berlapang dada, berhusnudzon. Kepada siapa? Kepada orang kafir. Tetapi justru kepada orang Islam, kepada kaum mukminin, justru mereka tidak memberikan loyalitas, justru mereka memberikan permusuhan. Ada semacam kecurigaan, kebencian, berprasangka buruk kepada sesama kaum mukminin. Maka di dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaghuna indahumul izza fa innal izzata lillahi jami'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang munafik itu kelak di yaumil qiyamah adanya berada di dalam kerak api neraka jahanam, di dasar api neraka jahanam. Kenapa mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam kerak neraka jahanam atau ke dalam dasar api neraka jahanam? Kata Allah, mereka adalah orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir itu sebagai aulia. Apa aulia itu? Teman setia, sahabat, dibela, ditolong, dilindungi, dimenangkan, dimuliakan dan seterusnya. Ini mana wali aulia, atau sering diterjemahkan dengan loyalitas. Orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir. Dalam sejarah kita dapatkan bahwa penyebab masuknya para penjajah orang-orang kafir ke negeri-negeri Islam, akhirnya kemudian negeri-negeri Islam itu berubah menjadi negeri-negeri kafir. Akhirnya negeri-negeri Islam itu sampai hari ini mengalami penderitaan, dijajah oleh orang-orang kafir. Contohnya negeri Palestina. Oleh para ahli sejarah disebutkan sebab asal muasalnya adalah tidak lepas dari ulah orang-orang munafik. Di tubuh umat Islam ada orang-orang yang memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir.
Di tubuh Islam, di tubuh umat Islam ada orang-orang yang sengaja menyembunyikan keislaman, menyembunyikan kekafirannya, tetapi kemudian yang dia tampakkan keislamannya. Ada yang memang motifnya adalah karena kebencian kepada Islam, ada yang memang motifnya adalah karena maslahat duniawi. Ternyata termasuk Palestina sampai kemudian sampai hari ini, dan wallahu alam sampai kapan Allah Subhanahu wa taala takdirkan akan menjadi negeri umat Islam Palestina itu juga penyebabnya dikuasai oleh orang-orang Israel, dikuasai oleh pasukan salibis. Pasukan salib itu adalah karena ulah orang-orang munafik di tubuh kaum muslimin. Para penguasa-penguasa kaum muslimin ketika itu yang kemudian karena untuk kepentingan maslahat duniawinya kemudian mereka rela memberikan tanah dan wilayah kepada orang-orang kafir, termasuk Baghdad yang ketika itu adalah menjadi pusat pemerintahan Daulah Abbasiyah. Sempat Baghdad itu kemudian ditaklukkan oleh pasukan Tartar yang dipimpin oleh Hulagukan. Itu juga adalah karena ulah orang-orang munafik yang ada di tubuh kaum muslimin ketika itu. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan beberapa bentuk ejekan komplotan munafik terhadap orang-orang. Di antaranya ayat yang berbunyi, dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan sesungguhnya kami sependirian dengan kalian, kami hanyalah berolok-olok. Al-Baqarah ayat 14. Sebagian kaum munafik bergaul dengan orang-orang mukmin dan duduk bersama mereka di satu majelis. Orang-orang munafik itu mengatakan, kami bagian dari kalian dan sepaham dengan kalian. Ketika mereka bertemu dengan para pemimpinnya dan setan-setan manusia dan orang-orang yang gemar berbuat dosa, mereka mengucapkan, kami mengatakan hal itu kepada mereka lantaran ketololan dan kebodohan mereka. Mereka begitu saja percaya bahwa kami ada di barisan mereka, padahal sebenarnya kami bersama kalian dan kami hanya memperolok-olok orang-orang beriman dan menertawakan kedangkalan akal mereka. Itulah keadaan sebagian orang yang bila terpaksa harus duduk dan bergaul dengan orang-orang solih atau tidak terpaksa. Kemudian ketika orang ini bertemu kawan-kawan jahatnya, ia mengatakan, aku ada bersama orang-orang beriman itu, tiada alasan lain kecuali agar kita mengetahui apa yang mereka lakukan dan bagaimana mereka menghabiskan waktu. Atau aku ingin mata-matai mereka, dan sejatinya kami ada di pihak kalian, wahai para pemuka kekafiran dan kemunafikan. Ia mengeluarkan pernyataan ini didasari keyakinan terhadap kebenaran ucapan ini, atau karena takut kepada setan-setan, pemimpin-pemimpin maupun atasannya. Bentuk ejekan kedua berupa pencemoohan dan penghinaan terhadap orang-orang beriman, sebagaimana yang termasuk dalam firman-Nya, dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentu mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan rasul-rasulnya kalian selalu berolok-olok? Tidak usah kalian meminta maaf karena kalian telah kafir sesudah beriman. Jika kami memaafkan segolongan dari kalian lantaran mereka bertaubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Surah At-Taubah ayat 65-60. Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Umar yang menuturkan, saat perang Tabuk, seseorang berkata dalam suatu majelis, kami tidak melihat orang-orang seperti para ahli baca Al-Quran kita ini yang lebih gemar makan, lebih suka berdusta dan paling pengecut saat bertemu musuh,
maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Lantas seseorang yang lain dalam majelis itu mengatakan, "Engkau dusta, engkau hanyalah orang munafik. Sungguh aku akan beritahukan hal ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Lantas orang ini benar-benar memberitahukan ucapan tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan turunlah wahyu Al-Quran. Abdullah bin Umar melanjutkan, "Aku melihat orang yang mengucapkan perkataan itu berjalan sambil bergelayutan di pelana unta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia terantuk batu-batu kerikil sambil mengucapkan, 'Wahai Rasulullah, kami hanya bercanda dan bermain-main.'" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan rasul-rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kalian meminta maaf, karena kalian kafir sesudah beriman." Betapa banyak kaum muslimin yang permainkan Al-Quran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan hukum-hukum syariat. Mereka sering memperolok-olok menertawakan orang-orang beriman. Allah SWT berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulunya di dunia menertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila orang-orang beriman berlalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. Dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka itu benar-benar orang yang sesat. Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi kaum mukmin." Maka pada hari ini orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 29-35. Mereka tidak tahu ini adalah perilaku orang-orang munafik, dan bahwa mereka mengucapkan satu ucapan yang dapat menghancurkan dunia dan akhirat mereka. Allah telah mengkafirkan orang yang mengatakan hal tersebut, meski dalam konteks senda gurau. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, Allah mengabarkan bahwa mereka telah kafir sesudah mereka beriman, walaupun mereka menyatakan, kami mengucapkan kekufuran ini tanpa disertai keyakinan, kami hanya bersenda gurau dan main-main saja. Allah juga menjelaskan bahwa memperolok-olok ayatnya adalah perbuatan kufur. Ini menunjukkan bahwa Allah telah menjelaskan sedetail-detailnya permasalahan ini agar tidak menjadi lahan dan batu pijakan dalam mencemooh dan menodai agama. Namun demikian, ancaman keras ini tak mempan terhadap diri mereka. Sebagai bukti, ketika para sahabat berinfak fi sabilillah, di mana salah seorang mereka memberikan infak dengan jumlah sedikit, orang-orang munafik ini mencibir, Allah tidak membutuhkan sedekahmu. Bila orang kaya berinfak banyak, mereka berkata, ia ingin pamer. Jadi tidak ada yang selamat dari gunjingan mereka, baik yang berinfak banyak maupun sedikit. Kisah ini tercantum dalam Sahih Bukhari. Tujuan tindakan mereka ini semata-mata memperolok-olok orang-orang beriman, karena Allah menuturkan dalam firman-Nya, orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela, dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih. Quran Surat Taubah 79. Wallahu a'lam bishawab.